Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat IAKIS dan didukung oleh AIDS Health Foundation AHF Indonesia dan Kementerian Sosial. Dan masih membahas tema Stop Penularan HIV di Generasi Muda. Ruang Publik KBR bisa juga Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Dan juga bagi Anda yang berada di Kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Dan masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Mbak Ajeng Dinantika Rahayu sebagai Duta Genre Indonesia Sosial Media Inspirator 2022. Nah, tadi sudah ada penelpon sebelum kita jeda ya Mbak Ajeng ya. Kita langsung jawab aja nih pertanyaan dari Pak Teddy di Pariaman. Silakan Mbak Ajeng. Oke, baik. Tadi pertanyaannya apakah sudah ada duta genre di Sumatera Barat? Ya. Betul sekali. Sudah ada duta genre di Sumatera Barat. Karena kenapa? Duta genre ini tersebar 34 provinsi, semuanya sudah ada perwakilan duta genrenya. Lalu bagaimana persyaratannya? Yang pertama adalah harus tergabung dalam PIK Remaja atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, PIK R ini ada di PIK R Pendidikan dan juga PIK R Masyarakat. Pendidikan itu umumnya ada di sekolah, ada di universitas gitu. Dan di masyarakat umumnya ada di kelurahan ataupun desa. Nah, selanjutnya syaratnya adalah usia, yaitu remaja yang berusia 16 sampai dengan 22 tahun. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut itu bisa mengikuti akun Instagram dari genre Sumatera Barat. Jadi, semua genre setiap provinsi, 34 provinsi itu telah memiliki akun Instagramnya masing-masing. Jadi boleh dikepoin dan juga diikutin gitu kan. Instagram forum genrenya di wilayah masing-masing. Oke, nah Pak Teddy berarti sudah bisa, kalau Pak Teddy punya anak berusia 16 sampai 22 tahun, sudah bisa diedukasi nih bahwa ada yang namanya genre Indonesia dan bisa juga mengikuti kegiatannya ya, Iya, seperti betul. itu. Nah, lalu Mbak Ajeng, seperti kita tahu bersama nih, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, orang yang terinfeksi HIV usia 15 sampai 24 tahun saat ini kan ada 19,2% dari jumlah kumulatif kasus HIV yang berjumlah 456.453 ini. Bisa dijelaskan pandangan Mbak Ajeng secara jujur, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Oke, baik. Ini hal yang menjadi memprihatinkan sekali gitu Ya. ya, angkanya cukup tinggi sekali. Nah, sebenarnya ini baru seperti fenomena gunung es gitu kan. Yang terlihat, yang terdata itu mungkin banyak banget dan masih banyak gitu yang belum terdata juga seperti itu. Nah, ini umumnya seperti apa? Ini karena pada usia 15 sampai dengan 24 tahun itu para remaja memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. Sehingga mereka melakukan namanya seks beresiko gitu kan. Nah, ini menjadi akar utama permasalahan dari adanya kasus HIV gitu. Karena para remaja yang kurang edukasi tadi, lalu mereka melakukan seks beresiko. Seks beresiko itu seperti apa? Yaitu seks di luar nikah, lalu seks di usia muda, dan juga seks sesama jenis, lalu juga seks transaksional yang banyak sekali dilakukan para remaja berawal dari rasa ingin tahu. Maka dari itu, kini hadir gitu kan duta generasi berencana yang mana kita mensosialisasikan terkait dengan pencegahan dari HIV AIDS itu sendiri. Kayak apa itu HIV AIDS, penularannya bagaimana, dan juga pencegahannya bagaimana, seperti itu. Nah, kalau misalnya kan banyak sekali ya faktor yang menyebabkan orang itu bisa terkena HIV. Salah satunya melakukan seks beresiko tadi. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi anak muda, remaja khususnya ya, ingin melakukan hal-hal seperti itu? Oke, baik. Nah, ini
faktornya itu dimulai dari edukasi yang kurang baik gitu kan. Mm-mm. Pemahaman mereka terkait tentang kesehatan reproduksi remaja itu masih belum paham gitu. Bahkan banyak sekali gitu kan, ketika kita melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada teman-teman remaja, mereka belum mengetahui alat-alat reproduksi mereka gitu. Mm-mm. Terus bagaimana menjaganya, hingga akhirnya mereka menyalahgunakan alat reproduksinya untuk tadi rasa ingin tahu mereka. Akhirnya Ya. mereka melakukan seks beresiko gitu kan. Terus juga terkait dengan remaja saat ini yang memiliki rasa ingin tahu cukup tinggi, dan mereka itu udah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis karena Ya. mereka udah memasuki masa Masa pubertas puber, gitu. ya betul. Nah, tak dipungkiri gitu kan, ketertarikan itu bukan hanya terjadi kepada lawan jenis, tapi banyak sekali sekarang terjadi sesama jenis. Mm-mm. Nah, itu juga yang dapat meningkatkan dari penularan HIV itu tersendiri gitu kan. Itu termasuk ke dalam seks beresiko juga tadi, Oke. seks sesama jenis seperti itu. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penularan HIV yang sekarang mungkin sangat meningkat seperti itu. Mm-mm. Tadi kan Mbak Ajeng bilang ada yang melakukan seks sesama jenis dan juga seks lawan jenis. Kalau untuk penularan si HIV-nya sendiri, apakah lebih beresiko yang sesama jenis atau yang berlainan? Oke, kalau bilang resiko itu dua-duanya beresiko gitu ya. Hmm. Tapi akan lebih beresiko adalah ketika seks sesama jenis gitu. Hmm. Karena penyebaran atau populasi paling utama gitu kan dari penyebaran HIV ini adalah mereka yang sesama jenis seperti itu. Karena tadi mereka itu melakukan seks beresikonya mungkin seks melalui anal, yang mana itu bukan seharusnya seperti itu, yang akhirnya meningkatkan penularan dari HIV itu sendiri seperti itu. Baik, lalu nih Mbak, ini kan menjadi beban kita bersama ya, agar generasi muda itu bisa teredukasi dengan baik. Gimana sih caranya supaya generasi muda saat ini tidak terinfeksi virus tersebut? Oke, baik. Nah, kita melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi ada rumusnya, yaitu rumus ABCDE. Nah, ini buat Banyak ya, iya, ABCDE ya. betul. Ini biar mudah diingat gitu kan. Oke. Yang A pertama adalah abstinen, yaitu di mana para remaja ataupun para masyarakat tidak melakukan hubungan seksual, khususnya hubungan seksual beresiko tadi. Jadi abstinen, tidak Abstinen. melakukan hubungan seksual sama sekali. Mm-mm. Terus yang B adalah be faithful, yaitu setia kepada satu pasangan, tidak bergonta-ganti pasangan. Karena ketika bergonta-ganti pasangan itu akan meningkatkan resiko dari penularan HIV tadi. Yep. Dan yang ketiga yaitu C, yaitu kondom gitu. Kondom. Menggunakan alat kontrasepsi untuk menekan penularan dari virus HIV-nya. Mm-mm. Dan yang D itu don't use drugs, yang mana tadi kalau kita menyalahgunakan narkoba gitu kan atau nafza, itu ada penggunaan jarum suntik, dan penggunaan jarum suntik bergantian itu dapat menyebabkan penularan dari HIV. Dan juga yang terakhir adalah equipment, yaitu menjaga steril dari barang-barang yang digunakan. Contohnya kalau menggunakan tato gitu kan, menggunakan alat cukur, dan juga ini berkaitan dengan edukasi. Jadi perlunya ada edukasi yang maksimal gitu terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dari HIV, dan juga penanganan dari HIV seperti itu. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya nih, kita mau angkat telepon dulu. Ya, ada penelpon dari Jakarta, saya mau sapa, ada Tri. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dari Mbak Tri dari Jakarta ya. Iya, benar. Baik, silakan ke pertanyaannya Mbak. Iya, selamat pagi Mbak Ajeng. Pagi. Iya, ini apa? Saya ingin tahu, kan tadi di awal itu sempat disebutkan ada 3 isu ya yang diangkat oleh Duta Genre ini, yaitu mencegah pernikahan dini, lalu menghindari seks beresiko, dan juga tidak menggunakan nafsa gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Ajeng sendiri sih, apa yang perlu menjadi prioritas dari 3 hal tersebut? Lalu kalau boleh diceritakan nih, apa
tantangan yang dihadapi ketika melakukan edukasi terutama kepada para remaja di lapangan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tri dari Jakarta. Nah, langsung saja nih Mbak Ajeng, yang perlu menjadi prioritas dari ketiga hal tadi ya, menjadi fokus si duta genre ini apa dan tantangannya seperti apa? Oke, baik. Jadi dari ketiga hal tersebut sebenarnya itu dirangkum dalam kesehatan reproduksi remaja. Jadi hal yang harus kita gaungkan bersama adalah terkait dengan kesehatan reproduksi remaja itu sendiri gitu. Bagaimana kita menjaga alat reproduksi kita, terus mengetahui gitu kan bagaimana cara membersihkannya, menjaganya, dan juga terus menggaungkan juga kepada remaja lainnya untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja, biar kedepannya tadi tidak melakukan penyalahgunaan nafsa, terus juga tidak melakukan seks beresiko dan juga pernikahan dini. Karena sebenarnya ketika sudah memahami terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, akhirnya para remaja ini paham gitu bagaimana mereka harus memaksimalkan kesehatan reproduksi remajanya dan tidak melakukan hal-hal yang terlarang kayak penyalahgunaan nafsa ataupun bahkan seks beresiko hingga pernikahan dini. Terus ada beberapa tantangan memang yang kita alami ketika kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga remaja gitu kan. Yaitu khususnya terkait dengan para remaja ini yang memiliki kesibukan cukup tinggi gitu. Saat ini ketika kita melakukan kegiatan gitu, banyak sekali para remaja yang mungkin belum ikut, belum bisa, belum dapat hadir gitu kan. Jadi hanya sebagian kecil yang dapat tersosialisasikan. Nah, itu tugas kita bersama. Akhirnya kita membuat sebuah program-program nih yang merambah ke melalui sosial media juga. Jadi kapanpun dan dimanapun para remaja itu dapat mengakses informasi terkait dengan kesehatan reproduksi remajanya. Terus juga ada beberapa penolakan dari remaja gitu ketika kita melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Makanya sedemikian rupa kita sebagai duta genre gitu kan, ketika turun kepada masyarakat, kepada remaja, kita menyesuaikan dengan kehidupan mereka gitu. Kalau mereka sukanya ngobrol pakai gue elu gitu, kita juga akan menggunakan hal tersebut. Terus kalau mereka enjoynya di edukasi ketika nongkrong gitu kan, akhirnya kita mencoba berbaur juga gitu, ala-ala anak nongkrong, tapi kita memberikan edukasi kepada mereka seperti itu. Tetap ada isinya obrolannya gitu ya Mbak Ajeng. Betul. Baik Mbak Ajeng, kita nanti akan lanjut lagi obrolan kita setelah jeda. Ruang Publik akan kami lanjutkan setelah ini. Kami tetap mengundang Anda yang mau bertanya atau memberikan komentar bisa melalui telepon di 0800 245 7893 atau SMS di 0812 118 8181. Kami akan kembali setelah ini.